Bareng-bareng ya. Kita sebutin ya. 1, 2, 3. Bertobatlah dan percaya pada Injil. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya, adik-adik, sekarang marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damainya hatiku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami memasuki masa Prapaskah yang pertama. Kiranya kami dapat selalu menghayati makna Paskah melalui aksi-aksi yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami hendak mengikuti kegiatan Minggu Ceria. Kiranya Engkau selalu memberkati dan mendampingi kami sehingga apa yang disampaikan melalui Injil hari ini kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan kitab suci yang dibawakan oleh Kak Prima. Nah, adik-adik, yuk kita persiapkan diri karena kita mau membaca kitab suci. Nah, silakan adik-adik bisa buka kitab sucinya nih. Yuk kita buka di Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada buku kerajaan
adik-adik, sekarang kita mendengarkan renungan ya. Kita mau dengerin dari siapa ya? Pasti penasaran kan? Nah, renungan kali ini akan disampaikan oleh Romo Jojo. Mari kita dengarkan. Semoga adik-adik semua bersama keluarga di rumah selalu ada dalam keadaan sehat. Kita masuk Minggu Prapaskah yang pertama, dan bacaan Injil dari Injil Markus yang kita dengarkan berkisah tentang Yesus yang dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Yesus tinggal di padang gurun 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Setelah itu Yesus ke Galilea dan mengajak orang-orang untuk bertobat, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Memang tidak dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan apa yang dilakukan oleh Yesus selama berada di padang gurun. Akan tetapi nanti teman-teman bisa membacanya sendiri, melihat dari Injil yang lain. Yang punya kitab suci bisa dibuka nanti. Dari Injil Matius bab 4 dan Injil Lukas bab 4, di situ diceritakan apa yang dilakukan Yesus di padang gurun selama 40 hari. Yang dilakukan Yesus adalah berpuasa. Maka dua hal inilah yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Yesus yang berpuasa, dan yang kedua adalah Yesus yang mewartakan pertobatan. Mari kita mulai dari yang pertama, Yesus berpuasa. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman yang ada di rumah pernah berpuasa? Ya, mungkin ada yang pernah berpuasa. Kita tidak boleh lupa bahwa kita sekarang ini sedang berada dalam masa puasa dan pantang. Kalau ada yang masih ingat ya, tentunya masih ingat semuanya bahwa Rabu kemarin kita semua merayakan Rabu Abu untuk memulai masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan sebagai persiapan pribadi kita masing-masing untuk merayakan Paskah nanti, yang kita mulai Rabu Abu yang lalu. Masa Prapaskah ini ditandai dengan puasa dan pantang selama 40 hari. Kita semua tahu apa itu artinya berpuasa, ya, mengurangi makan, mengurangi minum, dan juga apa arti berpantang. Saya percaya sudah banyak yang mulai berpantang dalam masa Prapaskah. Berpantang bisa jadi mengurangi makan suatu, misalnya garam, gula, daging, atau juga bisa memilih untuk tidak jajan misalnya. Puasa dan pantang yang kita lakukan dibarengi bersamaan dengan doa dan derma yang nanti kita wujudkan dalam aksi puasa pembangunan. Saya kira di rumah teman-teman semuanya sudah ada kotak atau amplop yang bisa kita sebut kotak APP, ya, di mana kita menaruh sebagian uang yang kita sisihkan yang akan kita berikan nanti bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka teman-temanku, puasa dan pantang ini membantu kita memaknai bagian kedua dari renungan kita, yaitu pertobatan yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Salah satu ciri pertobatan adalah adanya perubahan sikap hidup. Dan perubahan sikap hidup selama masa Prapaskah ini yang boleh kita mohon dan kita lakukan adalah untuk semakin peduli terhadap orang lain. Pusat perhatian hidup kita bukan hanya diri kita sendiri, tetapi mulai juga memperhatikan orang yang lain. Seperti puasa dan pantang itu tadi. Selain sebagai olah rohani, tetapi juga punya buah bagi orang yang lain. Misalnya saat teman-teman berpantang dengan tidak jajan. Ketika teman-teman masukkan uang saku yang seharusnya digunakan untuk jajan itu ke dalam kotak APP, artinya apa? Artinya teman-teman sedang mencoba untuk beranjak, untuk berubah. Dari yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, mencoba memikirkan orang lain yang mungkin tidak seberuntung teman-teman atau membutuhkan bantuan.
Maka teman-temanku, marilah kita mohon pada Tuhan dalam hati kita masing-masing, supaya masa puasa dan pantang ini membantu kita semua untuk semakin peduli terhadap orang lain. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Berkah dalam. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan melihat aktivitas yang dibawakan oleh Kak Alin. Nah, penasaran kan apa nih kira-kira aktivitasnya? Yuk kita simak setelah ini. Halo adik-adik, aktivitas kali ini bersama Kak Alin. Nah, di sini Kak Alin itu punya segelas air putih, betadine, sama sedotan bentuknya salib, dan di dalamnya salib ini ada vitamin C. Nah, segelas air putih ini adalah ibaratnya kita. Kita itu kadang sering nakal banget, sering banyak berbuat dosa, terutama nggak nurut sama orang tua. Nah, hati kita itu jadi kotor kayak air ini. Misalnya, yang pertama, disuruh mama belajar tapi nggak mau, hatinya kotor. Disuruh mama bantuin nyapu, nggak mau, hatinya kotor. Disuruh berdoa, nggak mau, hatinya kotor. Terus disuruh misa online bareng, tapi malah lari-lari main, itu juga nakal, berbuat dosa. Hatinya itu jadi kotor banget, kayak hitam, lama-lama coklat pekat. Nah, tapi tenang adik-adik, ada Tuhan Yesus yang menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini kita buka dulu ya, ini di bawahnya isolasi. Terus kita aduk. Wow, hebat, jadi putih. Nah, kalau kita bertobat dan berdoa sama Tuhan, hati kita jadi putih lagi deh. Gitu. Sekian dari Kak Alin. Dadah. Ya, nggak kerasa ya Kirana kita udah selesai nih. Iya, waktunya singkat banget ya Kak. Iya, tadi kita udah bergembira bersama ya. Iya. Sama Kak Rima baca kitab suci. Terus tadi kita juga dengerin renungan dari Romo siapa Kak? Romo Jojo. Terus sudah dapat aktivitas ya Kak? Iya. Jadi kamu kan Tadi ada Alif itu ya. Iya, seru pokoknya lah seru. Nah, tadi di renungan juga Romo Jojo menyampaikan pesan yang luar biasa nih Kak. Iya, bener banget. Kayak Kirana kan dari Apa ya pesannya? Adik-adik pasti harus ingat dong. Jadi dalam rangka masa prapaskah ini kita harus mempersiapkan hati untuk selalu bertobat. Betul. Saya itu bisa melakukan apa nih Kak? Kita bisa berbuat baik kepada sesama dan kita tentunya rajin membaca kitab suci. Iya, baca Injil. Betul. Gitu. Oke, sampai ketemu sampai di ceria berikutnya. Ya, sekarang untuk menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu selama kami mengikuti kegiatan Minggu Ceria online hari ini. Semoga berkat-Mu yang Kau curahkan melalui sabda-Mu hari ini yang disampaikan melalui kakak-kakak dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin, dapat kami terapkan untuk meneladani aksi Paskah kami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.